Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saat ini kalian sedang mendengarkan kaset pelajaran bahasa Indonesia. Tema bahasa Budi Pekerti. Judul cerita Hadiah dari Simba. Kaset yang kalian dengarkan ini akan kalian gunakan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama ini, anak-anak akan mendengarkan pengalaman Pak Soleh saat ia berada di sebuah hutan. Ada sebuah desa kecil. Desa itu tidak pernah kekurangan air. Letaknya di lereng Gunung Merapi. Desa itu dinamakan Desa Sumber. Mengapa dinamakan Sumber? Karena di desa itu terdapat banyak sumber air. Penduduk desa Sumber bekerja sebagai petani. Mereka tidak pernah kelaparan. Mereka juga sehat-sehat. Mengapa? Karena tanah desa subur dan airnya bersih. Barep, tolong bantu Bapak, Nak. Barep adalah anak pertama Pak Soleh. Ia segera menghampiri ibunya. Ibu memanggil saya. Iya, Bapakmu akan pergi ke hutan. Anak-anak ayam ini tolong diberi makan. Dan kalau sudah selesai, bantu ibu menyapu halaman. Ajak adikmu untuk ikut membantu. Barep dan adiknya masih kecil. Walaupun masih kecil, mereka sering membantu orang tuanya. Setiap hari memberi makan ayam-ayam dan membersihkan halaman. Suatu pagi sebelum matahari terbit, Alhamdulillah, rumput-rumput di sini cukup banyak. Aku akan mulai bekerja.
Pak Soleh sampai di sisi gunung yang penuh dengan rerumputan. Tiba di sana, ia meletakkan keranjangnya, menggulung sarungnya hingga ke pinggang, lalu mulai memotong rumput. Potongan-potongan rumput tersebut dimasukkan ke dalam keranjang hingga penuh padat. Setelah penuh, ia beristirahat sejenak. Ia duduk di bawah pohon. Sebaiknya aku istirahat dahulu di sini. Betul-betul enak berteduh di sini. Ketika Pak Soleh mengeluarkan kantong tembakonya dan menggulung sebatang rokok untuk dihisap, tiba-tiba Ya Allah, si Mbah. Apa yang harus kulakukan? seekor harimau betina berjalan mondar-mandir. Penduduk desa memanggilnya Simbah. Pak Soleh merasa takut. Ya Allah, tolong saya. Jangan sampai si Mbah melihat saya. Tiba-tiba mata harimau itu melihat sesuatu. Benda itu bergerak-gerak pada jurang kecil yang curam. Alhamdulillah si Mbah tidak melihatku. Alhamdulillah. Ia tidak melihat aku bersembunyi. Pak Soleh sangat ketakutan. Simbah terus menatap ke arah jurang kecil, terus berjalan mondar-mandir. Ada yang aneh. Si Mbah terus-menerus melihat jurang kecil itu. Ada apa di sana? Pak Soleh ingin tahu. Ia merangkak ke tepi batu, lalu melihat ke bawah, ke jurang kecil itu. Aku tidak melihat apa-apa. Cuma daun-daun di lereng gunung, air sungai di dasar jurang. Tidak ada yang aneh. Tapi, sebentar. Apa itu? Pak Soleh melihat seekor anak harimau terjatuh ke jurang. Kini anak harimau itu tersangkut di dahan pohon. Kasihan anak harimau itu. Ibunya tak bisa menolongnya. Aku harus turun ke jurang itu, lalu mengambil anak harimau itu. Tapi, jangan-jangan ibu harimau itu malah marah. Menyangka aku akan menyakiti anaknya. Tidak. Sangat berbahaya. Pak Soleh bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa tidak saya coba? Siapa tahu si Mbah malah berterima kasih dan tidak akan menakut-nakuti penduduk desa lagi. Akhirnya Pak Soleh turun ke jurang kecil itu. Perlahan-lahan dan hati-hati. Masya Allah. Hampir saja. Kalau tidak... Untung saja Pak Soleh berhasil meraih sebatang akar pohon pada tebing jurang. Dahinya berkeringat, badannya gemetar. Jangan takut. Saya datang untuk menolongmu. Lihat, ibumu menunggumu di atas sana. Anak harimau itu menganggukkan kepalanya, seperti mengerti. Tenang saja. Oh,
kamu terluka. Pak Soleh melilitkan sarungnya pada tubuh mungil itu. Sekarang jangan bergerak ya. Kau akan aku gendong. Jangan bergerak. Pak Soleh mulai memanjat. Ternyata memanjat sama susahnya dengan saat turun ke jurang. Pak Soleh hampir mencapai tepi batu, tapi ia berhenti memanjat. Dengan hati yang berdebar-debar, Pak Soleh melihat induk harimau itu dan berbicara dengan lembut. Mundurlah perlahan-lahan, Mbah. Engkau tidak ingin saya dan anakmu terjatuh ke dalam jurang, bukan? Perlahan-lahan harimau itu mundur dari sisi jurang. Pak Soleh cepat-cepat memanjat tebing jurang, lalu lari ke arah sebuah pohon. Kemudian anak harimau dilepaskannya dari sarungnya. Sekarang pergilah ke ibumu. Cepat, itu dia. Lalu Pak Soleh bersembunyi di balik bukit dan berteriak. Itu anakmu, Mbah. Saat Pak Soleh berlari ke balik batu, harimau itu melompat mendekati anaknya. Mungkin ia sedang memarahi anaknya. Lucu seperti manusia juga. Pak Soleh tersenyum dan terharu. Harimau betina itu menjilati anaknya, penuh rasa sayang. Anaknya tetap menggeram dan berguling-guling. Anak harimau itu tertidur. Simbah memandangi anaknya. Tak lama Simbah berdiri, lalu membawa anaknya dengan gigi-giginya dan masuk ke hutan. Dari jarak jauh, Pak Soleh melihat harimau betina itu berhenti, dan kemudian kepalanya menoleh ke belakang. Apalagi yang kamu tunggu? Pulanglah ke rumah dan pikirkan anakmu, sehingga ia tidak tergelincir lagi ke dalam jurang. Ya, sekarang pergilah. Kamu akan aman dan bahagia di dalam hutan. Pak Soleh melihat harimau betina itu menghilang di balik pepohonan. Ia mengambil kedua keranjangnya dan bergegas meninggalkan hutan. Pak Soleh sangat bahagia telah menolong seekor anak harimau. Ia kemudian pergi ke sawah, bekerja hingga sore tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu
نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Demikianlah anak-anakku, kalian telah mendengarkan kaset pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami cerita pada kaset ini dan dapat menceritakan kembali.